Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman SMK Telkom Jakarta? Kembali lagi di podcast SMK Telkom Jakarta. Dengan saya, Bu Intan Rizky Wulandari, dan kita akan kedatangan tamu yang spesial banget nih, ya, Mami Sok Paling Jaksel. Hai Mami. Sebenarnya namanya sama-sama Intan. Jadi agak silau nggak sih? Pakai Intan-Intan. Oke, Mami. Ya, Bu Intan. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Ya. Terus kegiatan untuk sehari-hari apa nih, Mi? Ya, ibu rumah tangga pastinya. Terus alhamdulillah sejak pandemi dan kesini dikasih kesempatan jadi konten kreator khususnya kuliner. Oke. Gitu. Kan Mami Sok Paling Jaksel gitu. Kan namanya Mami Intan nih. Ya. Kok bisa gitu dibilang Mami Sok Paling Jaksel? Itu kenapa tuh? Jadi kan konten ini bukannya nggak disengaja ya. Jadi sebenarnya disclaimer-nya itu gini, setiap ada sosmed baru, saya harus ambil bagian di situ. Ya nggak sih, positifnya kita nggak hanya kayak posting-posting doang, tapi kita harus ambil bagian di situ. Waktu di era Instagram, alhamdulillah berhasil membangun dan ngasih rejeki 12 tahun ini bikin satu brand interior. Begitu eranya TikTok, dibilang di situ katanya semua orang tidak akan hanya khusus untuk konten kreator saja. Kayaknya wah ini beneran, ini kayak hobi lamaku yang bakalan bisa disalurkan di sini. Terus mikir bikin apa ya? Karena niatnya bukan untuk famous ya, niatnya memang untuk menjadikan pekerjaan gitu. Bikin apa? Kalau kuliner itu kan sangat banyak sekali. Jadi emang harus gimana caranya namanya gampang diingat, terus bisa FYP. Jadi menciptakan itu tadi namanya Mami Jaksel yang gampang diingat. Tapi karena bentukannya nggak Jaksel, jadi aku plesetin jadi Mami Sok Paling Jaksel. Oh, gitu. Satu, nama harus gampang diingat. Habis itu soft sellingnya gimana ya, bikin konten yang soft selling supaya kalau brand nempel itu nggak kesannya dibayar dan jualan gitu. Jadilah konten kuliner yang kayak cerita aja, kayak nyeritain biasa, storytelling gitu. Oh gitu, jadi Mami Sok Paling Jaksel. Iya. Nah, kenapa nggak pakai yang namanya Jakbar, terus misalkan Jakarta aja? Karena tinggalnya di Jakarta Selatan. Oh, tinggalnya Jaksel. Untuk tinggalnya di mana nih, Mi? Aku di Kemang, Jakarta Selatan. Oh, di Kemang ya? Itu sudah lama di sana? Alhamdulillah ya, 15-20 tahunan. Wow, 15 tahunan ya. Oke. Nah, terus Mami nih apa ya? Kan kalau Mami ini kan sudah keliling-keliling kota Jakarta nih. Dari Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Timur, dan lain sebagainya. Nah, menurut Mami, di mana aja sih makanan yang paling enak menurut Mami? Semakin kaki lima semakin jorok itu semakin enak loh. Oh gitu. Apalagi ya menurutku kayak gitu, semakin kaki lima itu semakin otentik. Ya semakin menarik aja, semakin enak. Gitu ya, oke. Terus kalau untuk Mami sendiri, untuk makanan favorit Mami itu apa sih gitu? Seminggu sekali harus makan bakmi ya. Aku suka yang sekte bakmi Cina. Terus abis itu pasti sambelan. Ya udah dua itu aja sebenarnya, dan satu lagi Jepangan sih, kayak ramen kayak gitu. Oke, terus kalau Mami Jaksel ini untuk konten kreatornya itu hanya di Instagram kah? Atau di TikTok juga? Tergantung yang bayar ya, Bo. Tergantung yang bayar berarti ya? Sebenarnya uploadnya langsung bareng semuanya. Aku menawarkan ke klien itu selalu semua platform itu, TikTok, Instagram, sama YouTube. Ya kalau ada yang bayar tiga-tiganya ya upload tiga-tiganya. Tapi kalau mereka biasanya budgetnya cukup salah satu, ya diupload salah satu. Nah, spill budget dong Mami. Ya boleh ya? Ya budgetnya itu ya bertahap untuk sampai yang di tahap ini. Pasti ya semua orang punya budgetnya sendiri-sendiri.
dari 3 tahun ini ya bertahap lah naiknya. Oh, bertahap naiknya. Terus kan ya pasti kalau kita menjalankan konten kreator itu kan pasti kan ada tantangannya gitu. Kan terlebih lagi kan sekarang ini dunia digital ya Mami ya gitu. Nah, untuk Mami sendiri gimana sih mensiasatinya gitu? Nggak merasa bersaing sama konten kreator lain karena kalau aku pribadi nggak berusaha ngikut-ngikut, be yourself aja. Kalau ada yang seneng ya alhamdulillah, kalau ada yang lebih viral juga seneng gitu karena aku ini kan udah umur senior ya, jadi bukan jadiin yang anak-anak muda ini kompetitor. Jadi intinya nggak ngerasa bersaing dan nggak merasa tersaingin. Pokoknya saya enjoy ngelakuinnya. Alhamdulillah diterima meskipun belum top banget. Hitungannya saya ini kan juga baru ini ya, baru memulai, bukan KOL yang udah besar gitu. Bahasanya masih mikro lah gitu. Oke. Terus sudah berapa lama nih Mami untuk menjadi konten kreator? 3 tahun. Oh, 3 tahun 3 ya berarti tahun. ya. Yang maksudnya yang profesional berbayar 3 tahun. Emang sebelumnya belum pernah berbayar? Jadi di era Instagram orang-orang milenial ini pasti udah banci upload konten-konten ya. Tapi kan di Instagram itu saingannya juga waktu itu nggak bisa nongol gitu loh. Ya baru profesional, baru dilihat itu ya eranya TikTok. Oke, kan selain di video di TikTok, terus juga di Instagram. Nah kira-kira selain buat konten, nah Mami ini punya kerjaan yang lain gak sih? Iya, itu brand interiorku tadi, Mami Intan Living. Itu juga yang tadi saya cerita, apapun platform baru saya harus ambil bagian di situ. Jadi pekerjaanku 12 tahun ini custom interior, yang alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Dan baru-baru ini kerjasama sama, kalau anak milenial mungkin nggak tahu ya, tapi mungkin tahu lagunya. Ada penyanyinya Dokter Cinta, apa namanya? Kayak Mama tolonglah. Ya. Oke. Kalau kita tahu artisnya. Jadi kerjasama sama penyanyi Tata Janeta yang suaranya serak-serak basah, itu bentukannya Ahmad Dhani. Bikin warung di pasar Cipete Jakarta Selatan, semua yang masak dia. Kalian cobain di situ. Nah, alhamdulillah aku 3 bulan ini joinan sama dia bikin warung Nateh Tata. Oh gitu, luar biasa nih Mami Intan. Oke, untuk cara membagi waktu konten kreator dan juga bisnis interior tersebut gimana tuh Mami? Karena udah 12 tahun yang interior pasti udah terorganize ya. Kru-krunya juga udah enak. Jadi karena online itu tadi, kenapa setiap platform ambil bagian, karena semua dilakukan online. Jadi 12 tahun ini ngerjain interior itu, dari misalnya 100% klien dalam setahun yang ketemu paling cuma 20%. Selebihnya mau kirim dari Sabang sampai Merauke nggak ketemu manusianya. Gitu. Jadi itu semua udah autopilot. Tetap aku handle sendiri, bisa berjalan alhamdulillah. Kalau si Mami Jaksel ini kan ya per job aja ya, per job aja, tinggal diatur-atur waktunya sama jaraknya. Nah kalau warung Nateh Tata ini karena baru mulai 3 bulan, tapi repotnya pas develop awal aja, ini udah mulai alhamdulillah lancar gitu. Kan jadi bisnis, terus konten kreator, dan juga di warung Teh Tata ya berarti sibuknya ya. Nah itu apakah tidak mengganggu keseharian menjadi seorang ibu rumah tangga? Nah itu enaknya zaman sekarang, semua bisa dilakukan secara online digital. Jadi itu memangkas waktu banyak banget. Nah saya tipikal orang yang senengnya di rumah sama anak-anak. Jadi kita keluarga kami itu bukan kayak keluarga Jakarta pada umumnya yang berangkat pagi-pagi pulang malam ketemu anak. Kebetulan saya tidak memilih itu, makanya saya nyiapin di era semua digital ini ya harus ambil bagian di situ aja biar bondingnya ke anak-anak deket. Kita berempat deket sekali sih gitu.
Jadi mereka tahu mami papinya bukan orang yang kerja 9 to 5 ninggalin mereka gitu. Oke, jadi bisa memanajemen waktu gitu ya Mi ya. Alhamdulillah. Gitu. Ya kan karena padatnya aktivitas gitu apalagi ya. Jakarta ini Masya Allah luar biasa ya, perjalanan untuk kalian berangkat ke kantor aja itu kan luar biasa ngabisin waktunya. Betul. Nah kebetulan saya tidak mau memilih itu gitu aja intinya. Oke, siap. Ya, ini bagi teman-teman semua ini bisa menjadi sebuah inspirasi ya buat teman-teman yang memang lagi menikmati dunia content creator. Nah, coba Mami untuk tips and triknya dan juga pesannya untuk content creator di luar sana, terutama di dunia digital ini seperti itu. Kalau kesannya tips kayaknya aku udah dar banget gitu ya. Ini masukan aja bahwa ini itu eranya kalian, sekarang itu eranya kalian. Kalian semua itu udah canggih-canggih, udah punya peralatan canggih. Platformnya juga ada, semua media mendukung, semua harus ambil bagian. Jadi kalau ada platform baru cepet-cepet ambil bagian biar gampang nongolnya. Karena sebenarnya gini, agensi yang bayar para KOL seperti saya itu ternyata nggak nunggu followernya banyak. Yang mereka lihat bukan itu, Bu. Gitu. Jadi yang mereka lihat itu video yang kita upload itu konsisten, niche-nya satu aja gitu. Misalnya ngomongin apa ya, ngomongin game, ngomongin makanan, ngomongin make up, apapun itu. Jadi kayak jelas gitu loh. Misalnya Bu Intan ngomongin rumah aja bentuknya kayak gitu. Itu nggak nunggu lama, nggak nunggu follower banyak. Itu agensi brand-brand itu pasti bakalan langsung mepet. Mereka yang nawarkan ini duluan, budget gitu. Mau nggak job segini, tolong konten ini, dan kontennya tuh biasanya ya sesuai karakter kita. Sesuai dengan karakter kita. Jadi anak-anak muda semuanya, kalian ini itu bisa banget udah dapet income dari sekarang kayak gitu. Kalau nggak pede ya nggak usah kelihatan mukanya. Kalau nggak pede ya nggak usah pakai nama asli kalian. Itu satu. Yang kedua, pakai nama yang gampang diingat karena kompetitornya juga banyak sekali. Yang ketiga, be yourself sih, semakin orisinil, semakin beda, semakin dicari. Jadi intinya Bu, menurutku di era sekarang ini gimana caranya kita itu kayak jadi papan billboard yang di pinggir tol itu loh, supaya papan billboard itu dilihat semua orang, ya, bisa gimana terlihat caranya, akhirnya nanti brand nempel ke papan itu gitu. Sangat lewat jalurnya apapun, tapi harusnya ini eranya mereka. Ya, pokoknya terima kasih banyak kepada Mami Sok paling Jaksel. Oke, sebelum kita tutup, coba kita tayangkan dulu salah satu video dari Mami Jaksel. Bela-belain bikin appointment sama klinik gigi langgananku. Biasanya tuh di Audi Cipete. Ini ku geser dong ke cabang Ciledug demi gudeg koyak. Selamat datang di mie dengan topping krecek. Iya, kamu gak salah dengar. Ini tuh toppingnya kulit sapi yang jadi bintang utamanya. Aku lagi ada di Bogor dan di sepanjang jalanan ini. Di sekitaran Majestic ada resto Padang nekat bikin sekte baru. Ternyata ini banyak loh peminatnya. Ayam tepung crispy yang diguyur aneka kuah Padang gini. Dan kalau kamu suka kuah Padang, Oke, luar biasa Mami. Terima kasih. Videonya keren-keren banget. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Ya. Betul Mami. Oke Mami, terima kasih sudah hadir di SMK Telkom Jakarta. Semoga konten kreatornya Mami menjadi manfaat buat semuanya seperti itu ya, terutama untuk di konten kuliner. Pasti kalian cobain ya kuliner yang di konten sama Mami Jaksel seperti itu. Coba Mami tunjukin dulu TikTok dan juga Instagramnya Mami nih, biar di follow buat teman-teman semua. TikToknya Mami Jaksel, Instagramnya Mam Intan. Oke, luar biasa. Terima kasih Mami. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak untuk podcast di SMK Telkom Jakarta. Sampai berjumpa kembali di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.